supaya kita lebih memberikan kualitas pada kualitas proses kita, bukan sekedar hasil. Jadi adversity question itu kecerdasan menghadapi kemalangan, kecerdasan menghadapi kesulitan, kecerdasan mengalami tantangan, kecerdasan mengalami ujian, kecerdasan mengalami perubahan. Ketika datang pandemi COVID-19, ini banyak orang Indonesia yang nggak siap menghadapi datangnya COVID-19. Akhirnya banyak yang sengsara dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kurang AQ, adversity question. Harusnya bukan AQ ya, AQ. Adversity question. Nah, ya kita nyebutnya AQ aja lah. Ya, nah teman-teman sekalian, apa buktinya Indonesia nggak siap? Jangankan yang yang terpelajar gitu ya, yang nggak terpelajar, yang terpelajar sekalipun terkadang juga nggak siap mengalami kemalangan, kesulitan, tantangan, ujian, perubahan. Buktinya apa? Ini di setiap kali kami training ya, di mendampingi Ustadz Ainun dan Ustadz Supri, itu setiap kali training rata-rata nih bangku-bangku depan itu rata-rata kosong. Yang diisi baris ketiga, baris keempat, belakang gitu ya. Baru datang pertama milihnya belakang gitu kan. Di depan kosong. Kenapa begitu? Karena biasanya takut mengalami tantangan, takut ditanya, takut ditunjuk. Apalagi training yang bua gitu ya, disuruh contohin gitu kan. Nah, ini karena tidak memiliki adversity question. Nah, Istek kalau ingin bertahan di masa pandemi ini, maka ini yang harus kita kuatkan, yaitu kecerdasan kita untuk menghadapi berbagai hal yang tidak menyenangkan, gitu ya. Berbagai masalah yang akan kita hadapi bersama. Entah itu datang dari diri kita sendiri, dari murid-murid kita, dari orang tua. Dan masalah yang terbesar sebenarnya ada di dalam diri kita, dan itu harus kita perangi. Karena teman-teman sekalian, satu ular, nih kata almarhum Syekh Ali Jabir ya, guru kita bersama, beliau pernah mengatakan, dan saya masih ingat waktu itu beliau mengatakan musuh terbesar kita itu sebenarnya ada pada diri kita. Karena kalau ada satu ular yang itu ada di dalam rumah kita, itu harus kita kita akan lebih takut ya, satu ular itu yang ada di dalam rumah kita dibandingkan 1000 ular yang ada di luar rumah kita. Seandainya 1000 ular di luar rumah kita, ya itu kita masih bisa tenang-tenang aja tuh. Tapi kalau ada satu ular ada di dalam rumah kita, wah itu yang ada di rumah panik semuanya, ya. Karena memang begitu berbahayanya satu penyakit yang ada di dalam diri kita. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, ini ada rumusnya, ilmu ketahan malangan, ya. Ini kalau kata guru saya Ustadz Aris, ilmu ketahan malangan, ya, adversity question ini. Jadi kecerdasan menghadapi kemalangan itu ilmu ketahan malangan ya, supaya gimana kita nggak jadi malang gitu kan. Nah ini rumusnya, ini rumus fisika ya, dan insya Allah kita semua juga paham. P itu sama dengan F per A. P itu pressure, tekanan ya, tekanan itu berbanding lurus dengan F, force, gaya ya, gaya, dan berbanding terbalik dengan area, capacity. Jadi P tekanan itu berbanding lurus dengan gaya, berbanding terbalik dengan area atau capacity. Nah, ketika seseorang gayanya lebih besar daripada kapasitasnya, maka udah pasti tuh hidupnya banyak tekanan. Ya. Jadi sebenarnya kenapa kita banyak tekanan dalam hidup kita, itu udah bisa dipastikan karena kita banyak gaya, gitu kan. Jadi kesimpulannya, pressure ya sama dengan force per area, itu tekanan hidup kita akan semakin kecil ketika kemampuan lebih besar dibandingkan dengan gaya hidup. Dan tekanan hidup akan semakin besar ketika gaya hidup lebih besar daripada kapasitas diri, gitu kan. Ini sering banget dicontohin sama guru-guru kita, ustadz-ustadz kita gitu ya. Contohnya 1 gelas air minum gitu kan. Kalau dikasih garam ya 3 sendok gitu kan di 1 gelas air minum ya, itu kira-kira apa rasanya? Asin banget gitu ya, asin banget. Tapi kalau seandainya kita pergi ke Danau Toba atau Danau Marakas atau danau mana ya, ke danau gitu ya yang luas gitu kan, atau kolam renang dah, kolam renang ya, kolam renang yang luas, terus kemudian kita bawa 3 sendok garam, kita aduk-aduk gitu ya, terus kita ambil airnya segelas, kita minum kira-kira, satu minum nih jadi. Kira-kira apa rasanya? Nggak ada rasanya. Kenapa? Karena area kita, kapasitas kita sudah lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Kalau masalah yang ada, ya, masalahnya walaupun kecil,
tapi ternyata kapasitas kita juga jauh lebih kecil dari masalah itu, maka pasti hidupnya penuh dengan tekanan. Lalu bagaimana kita untuk bisa melatih ilmu tentang ketahan malangan ini supaya kita terjauh atau terhindar dari yang namanya kemalangan, kesulitan dan lain sebagainya? Kesulitan pasti ada, ya, kemalangan pasti datang, tapi kita akan bisa tetap survive ya, menghadapi kemalangan, perubahan dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan kita pelajari ada 3 hal. Cerdas mengelola respon, cerdas mengelola emosi, cerdas mengelola aksi. Mungkin tidak akan kita bahas semuanya. Saya hari ini coba berfokus pada mengelola respon dulu. Nanti kalau ada kesempatan di beberapa upgrading berikutnya kita akan bahas satu persatu ya tentang bagaimana kita cerdas mengelola emosi dan aksi. Nah, teman-teman sekalian, saya mau menganalogikan gini. Siapa yang nggak punya handphone? Nggak ada ya. Semuanya punya handphone sekarang. Nah, siapa yang handphonenya Redmi Note 9 Pro? Note 8 Pro? Sombong. Redmi aja sombong. Siapa yang punya handphone iPhone? Banyak. Nah, teman-teman sekalian, handphone kita nih, ya. Siapa yang handphonenya sering nge-hang atau crash? Ada nggak? Kalau malu gue angkat tangan. Pernah nggak ngalamin handphone sering crash atau hang? Ya, ini yang teman-teman suka gonta-ganti HP ya, itu ada guru saya itu keren banget beliau. Pokoknya kalau handphonenya masalah dikit, kadang nggak masalah juga, langsung diganti handphonenya. Mantap banget. Yang baru minum. Ya, itu apa namanya? Kenapa handphone kita bisa sering hang atau crash? Kira-kira apa sebabnya? Karena ada yang tahu, Ustadz Seno? Saya mau nanya Ustadz Seno aja dah. Terlalu sering dipakai. Keseringan dipakai. Kalau sering dipakai tapi memorinya masih full, kira-kira mungkin nge-hang atau crash?